Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Mbak Edo akan berikan trik super cepat dalam hitungan detik. Teman-teman pasti bisa menjawab soal-soal ini dengan benar. Wow! Ini soal asli yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Mbak Edo akan berikan triknya, jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Tonton sampai akhir biar teman-teman bisa ngetrik cara menjawab soal dengan tepat dan benar. Oke, langsung aja kita bahas nomor satu. Di antara 5 bilangan yang nilainya terkecil adalah kalau ada soal kayak gini teman-teman, kita langsung lihat pilihan gandanya karena kita membandingkan di pilihan ganda ya. Karena yang ditanyakan nilai terkecil maka kita carilah yang nilai terkecil. Ya udah jawabannya adalah yang E ya. Dalam hitungan detik langsung ketemu. Mudah kan? Kalau nggak bisa rugi dong. Nah, caranya gini teman-teman. Bendo akan berikan analoginya. Kalau misalkan ada 2/3 sama 3/4. Ini kan masing-masing selisihnya satu ya. Ya, selisihnya satu. Ini juga selisihnya satu. Kita bandingkan dari angka ini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Langsung kita kalikan 2 kali 4 itu 8, kemudian 3 kali 3 adalah 9. Nah, ternyata kan kecil yang ini kan. Jadi nggak salah dong. Berarti besok kalau ada soal kayak gini, maka teman-teman wajib bisa. Oke ya. Langsung ke soal nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini teman-teman. Nah, biasanya teman-teman malas yang ngitung ya. Padahal waktu itu sangat berharga teman-teman ketika mengerjakan soal. Kalau teman-teman males menghitung dan kemudian teman-teman tuh stuck, mentok, nggak punya bayangan apa-apa, udah teman-teman bisa nembak jawaban. Jadi, meskipun teman-teman tidak ngitung, Bang itu pastikan teman-teman bisa menjawab dengan benar. Caranya gini teman-teman ya, kita pakai nembak jawaban atau dengan metode gambling. Tapi cara ini jangan teman-teman gunakan ketika teman-teman masih bisa menghitung ya. Ini teman-teman gunakan ketika sudah mentok, nggak ada pilihan lain, waktunya mepet, sehingga teman-teman harus segera menyelesaikan. Caranya gampang teman-teman. Kita menggunakan metode eliminasi. Artinya, angka yang tidak banyak muncul harus kita eliminasi. Di sini ada 0,99, 0,99, 0,99, 0,66, 0,66. Nah, angka yang sering muncul atau modusnya kan 0,99 ya. Berarti biarkan aja. Yang sedikit kita eliminasi. Jadi, kita jangan pilih D atau E. Nah, sekarang yang bagian sini juga harus kita eliminasi. Yuk, yang paling sedikit muncul yang mana? Yang 6 hanya ada satu angka. Kemudian di sini 3 juga hanya satu angka. Di sini ada 18, ada 18. Kan yang paling sering muncul kan 18 kan? Kalau gitu yang ini nggak mungkin dong. Ya, oke kalau gitu jawabannya yang C. Mudah kan? Oke, coba kita buktikan sekarang. Oke, kita buktikan ya, kita hitung ya, kita hitungnya juga hitung cepat aja ya teman-teman, nggak usah yang lama-lama ini. Nah, di sini kan patokannya 0,33 ya teman-teman. Di sini 0,99. Kita sederhanakan aja. Dibagi 33 dapat 1, bagi 33 dapat 3, dapat 3, dapat 3. Ya kan? Ini misalkan teman-teman mau menghitung ya, tidak pakai cara gambling tadi. Kemudian tinggal kita menyamakan yang bagian ini teman-teman ya. Sekarang tinggal kita kalikan. 3 kali 6 itu 18/19. Nah, ini kan artinya sama, ya kan? Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, sama. Berarti salah dong, ya kan? Kemudian yang W. 3 kali 3 itu sama dengan 9/38. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 18/19 ya. Jadi salah dong. Kalau yang ini 18 sama 38 bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 2 dapat 9, bagi 2 dapat 19. Nah, tinggal kita kalikan 3 kali 9 itu 27/19. Nah, ternyata 27/19 itu lebih besar dari 18/19. Bener kan? Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Nah, untuk nomor 3 ini gimana trik cepatnya? Teman-teman bisa nggak? Ya, oke kita bahas ya. Diketahui luas permukaan bola adalah 140 cm persegi dan luas permukaan tabungnya adalah A. P adalah A, berarti P itu sama hanya dengan luas permukaan tabung ya. Kemudian Q-nya 190, manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau soal seperti ini ya nggak bisa digambling teman-teman ya, susah digambling. Gambling itu kita hanya melihat pilihan ganda, tidak perlu melihat soal, langsung kita jawab ya. Tapi untuk yang kayak gini kan susah gamblingnya. Untung-untungan aja kalau misalkan teman-teman kehabisan waktu. Tapi Bang Ido akan berikan triknya, cara cepatnya begini. Untuk soal ini kita tidak perlu menggunakan rumus permukaan tabung teman-teman. Bang Ido akan loncat menggunakan rumus kayak gini. KBT ya, KBT. Apa itu KBT? Kerucut banding bola banding tabung. Itu perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3.
Jadi kalau misalkan di sini di dalam tabung ini ada kerucut, maka kerucut itu adalah bagian yang paling kecil yaitu bagiannya satu, kemudian di dalam tabung ada bola, berarti bola itu bagiannya 2, dan tabungnya sendiri bagiannya 3. Ya, karena tabung kan paling besar kan? Nah, masalahnya yang mau kita bandingkan bukan dengan tabung dan kerucut, tapi yang mau kita bandingkan dengan nilai Q ini. 190 itu hubungannya apa dengan luas tabung gitu loh, ya kan? Nah, yang harus kita cari berarti apa? Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Ya, nilainya sama dengan apa? Bang Indu pernah berikan rumus adit, badit, badan nada ya. Teman-teman masih ingat ya? Di video-video sebelumnya, Bang Indu udah sering menggunakan rumus itu. Adit itu apa? Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas tabung. Kemudian badit, bagian yang ditanya. Nah, tabung itu bagiannya berapa? Oh, bagiannya 3. Kemudian dibagi dikali. Dikali dengan nada. Nada itu adalah nilai yang ada. Berapa itu? 140. 140 itu apa? Itu adalah luas permukaan bola. Padahal bola itu bagiannya 2, berarti yang sini bagi 2. Gitu ya teman-teman. Yang ini bagian yang ditanyakan, yang ini adalah bagian yang diketahui. Itu ya. Maka nilainya sama dengan tinggal kita serut-serut dapat 7 kali 3 berarti 21, jadinya 210. Jadi P-nya atau luas permukaan tabungnya adalah 210. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Q-nya 190, P-nya 210, besar mana? Oke, besar P. Oh, kalau gitu jawabannya adalah yang A, ya kan? Oke, lanjut lagi soal nomor ya, soal apa ini? Soal barisan nih. 4P20 titik-titik merupakan barisan aritmatika. Berapakah nilai beda dari barisan tersebut yang paling mungkin? Kita juga nggak bisa gambling lagi nih teman-teman ya. Genap semua, selisihnya juga seperti ini. Oke, kita cari dengan caranya ya. Tidak susah ini, tidak sulit. Yang namanya barisan aritmatika itu konsepnya selisihnya selalu sama ya, atau bedanya itu selalu sama. Untuk mencari beda, itu caranya suku kakak dikurangi suku adik. Kakak dikurangi adik. Ini berarti sama dengan P dikurangi 4. Kakaknya P, adiknya 4. Itu sama dengan kalau kakaknya 20 berarti dikurangi adiknya. Adiknya 20 adalah P. Itu ya. Jadi kita gunakan yang ini aja teman-teman. Ya. Jadi konsepnya adalah suku kakak kurangi suku adik. Sama dengan kakak adik. Suku kedua dikurangi suku ke satu sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, sekarang kita tinggal pindah P yang ini, pindah ke kiri, negatif menjadi positif, sehingga P tambah P jadinya 2P ya. Karena nanti P tambah P. Kemudian sama dengan min 4 kalau pindah ruas jadinya plus 4. 20 tambah 4 jadinya 24. Maka P-nya sama dengan 24 bagi 2, yaitu 12. Nah, karena P-nya sama dengan 12, kita kembalikan ke barisannya, sehingga menjadi 4,12,20. Nah, yang ditanyakan apa? Beda. Oke, bedanya berapa? Ya, beda itu berarti kakak kurangi adik. 12 kurangi 4, 8 ya. 20 kurangi 12, 8. Jadi bedanya adalah 8, ya kan? Mudah kan? Kalau nggak bisa, rugi dong. Oke, lanjut lagi ya. Wow, soalnya ngeri nih, banyak banget kalimatnya. Kemudian kalau kita gambling nggak melihat soal ya, angkanya kayak gini semua nih, susah ini, nggak bisa di gambling ya. Jadi gambling itu untung-untungan ya teman-teman. Jangan teman-teman pakai ketika tidak darurat ya. Oke, langsung kita bahas saja. Seorang pedagang kacang rebus menggunakan alat takar besar, sedang, dan kecil untuk menakar barang yang dijual. Kacang sebanyak 1 takar besar dan 2 takar sedang dijual ini. Sedangkan kacang sebanyak 1 takar besar dan 2 takar kecil dijual ini. Jika Reni membeli kacang 4 takar besar, 4 takar sedang, dan 4 takar kecil, maka ia harus membayar sebesar titik-titik. Oke, langsung kita lihat di sini ya. Ini ada 1 takar besar. Oke, 1 takar besar berarti 1B. Dan 2 takar sedang berarti ditambah 2 apa? 2S ya, sedang berarti 2S ya. B besar, S sedang. Itu dijual dengan harga 26.000. Berarti di sini 26.000. Kemudian, sedangkan kacang sebanyak 1 takar besar. Berarti ini 1 takar besar dan 2 takar kecil. Nah, di sini 2 kecil. Nilainya sama dengan 20.000. Oke, dari yang ada ini langsung kita jumlahkan ya. 1B tambah 1B, 2B. Kemudian ini 2S ya kan. Tinggal kita turunkan aja. Yang ini 2K sama dengan kita jumlahkan jadi 46.000. Oke, sudah kita dapatkan persamanya. Ternyata yang ditanyakan adalah 4 besar, 4 sedang, dan 4 kecil. Berarti tinggal kita kali 2 aja ya.
kali 2 ya, kali 2 jadinya 4B ditambah 4S ditambah 4K, berarti ini kali 2 yaitu 92.000. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Ternyata mudah, kalau nggak bisa rugi dong. Nomor 6. Wow, ngeri soalnya teman-teman ya. Susah ini sepertinya. Teman-teman bisa gambling kalau yang kayak gini ya. Bisa dong. Ini ada pecahan-pecahan bulat-bulat. Nah, banyak bulatnya kan, berarti yang pecahan kita abaikan. Tinggal pilihannya tinggal CDE. Nah, sekarang kita main eliminasi ya. Kita cari yang tidak banyak angka yang keluar. Di sini angka 9 hanya ada satu, berarti kita eliminasi. Ya, kita eliminasi. Tinggal angka 6 sama 12. 6, 12 ini 6-nya ada 2, 12-nya juga ada 2. Sama kekuatannya dong, ya kan? Nah, ini kalau nggak untung ya rugi nih, tinggal pilih. Nek ora bejo ya ciloko ya. Oke, sekarang kita main logika juga teman-teman. Di sini mungkin nggak kalau jawabannya 6. Padahal kan di sini 6. Di sini masih ada angka yang lain teman-teman. Apakah dia hanya akan menjadi 6 saja? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin kan? Kalau gitu jawabannya adalah yang E. Ini dipakai jika teman-teman kepepet ya kan, tidak tahu caranya. Tapi Bang Ido akan berikan caranya teman-teman. Benar nggak jawabannya E? Oke, langsung kita bahas ya. Yang atas 6 pangkat 2/3, biarkan aja nggak usah diapa-apakan. Kemudian dibagi 48, ini kita modif ya. Kita modif menjadi 6 kali 8. Ya kan? 6 kali 8 kan 48. Kemudian teman-teman harus ingat ya, kalau ada pangkat, berpangkat itu artinya dikalikan. Jadi sama halnya dengan 48, pangkatnya itu adalah min sepertiga. Oke? Nah, karena pangkatnya min sepertiga, kalau dipisah pun juga pangkatnya tetap min sepertiga. Yang ini juga dapat pangkat min sepertiga. Ya, jadi dipisah pun tetap pangkatnya min sepertiga. Asalkan di sini bentuknya perkalian ya teman-teman ya. Nah, sifat-sifat eksponen teman-teman masih ingat nggak? Kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N kan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini dengan syarat bilangan dasarnya sama. Ini kan bilangan dasarnya sama, sama-sama 6 kan? Kalau gitu 6-nya bisa kita tulis sekali aja. Kemudian jadinya 2/3 dikurangi negatif sepertiga. Kemudian dikali. Nah, untuk yang ini teman-teman juga harus ingat ya, kalau ada A pangkat min N, ini pangkatnya negatif, kalau mau dibuat positif maka dinaikkan menjadi A pangkat N. Ini sifat lagi ya, kalau ada pangkatnya di bawah per itu negatif, maka tinggal dinaikkan aja menjadi positif. Sehingga yang ini menjadi 8, pangkatnya menjadi sepertiga. Ya, karena ini di bawah per. Kalau naik menjadi positif pangkatnya. Oke, sama dengan 6 pangkat 2/3, kemudian negatif ketemu negatif itu jadinya positif, ya kan? Kemudian dikali 8. Nah, teman-teman, hati-hati kalau pangkatnya pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, maka bilangan pokoknya ini harus kita modif menjadi bentuk pangkat juga. Di sini pangkat berapa? 3 ya, berarti pasti bisa dibuat menjadi pangkat 3. 8 itu sama hanya dengan 2 pangkat 3. Ya enggak? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kan? Oke, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian masih pangkat yang luar adalah sepertiga. Nah, kalau ada pangkat berpangkat, tadi kan dikalikan ya. Pangkat berpangkat itu dikalikan. 3 kali sepertiga ya, tinggal kita coret tiganya. Kan habis. 3 kali sepertiga, kan coret. Ya kan? Berarti yang ini nilainya sama dengan 2/3 ditambah sepertiga itu 3/3. 3/3 kan 1. 6 pangkat 1 ya nilainya 6. Kemudian 2 pangkat 1, 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi benar dong jawabannya yang E, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 7. Yuk teman-teman jawab yang mana nih? Yang mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Ya, angka 1 harus kita eliminasi ya. Oke, sekarang kita cari yang lain yang misalkan ini gambling ya, kita nggak tahu caranya lah. Di sini sudah beda semua ya, 1011, 2011, 2020, 2021. Ini nggak ada yang bisa kita eliminasi ya. Ya udah, kita harus mikir ya. Ini yang ditanyakan apa? Setengah dari 2 pangkat 2022. Teman-teman pasti akan terjebak di sini ya. Ini pangkatnya dibagi 2 kan? Jawabannya ini kan?
Ngaku ya kan? Padahal ini salah teman-teman. Tapi masih masuk akal ya, karena 2022 kalau dibagi 2 kan ini. Ya udah anggap aja ini setengah benar ya. Kemudian kalau yang ini dari 2022 menjadi 2011 itu kan ya nggak masuk ya, nggak masuk teman-teman. Kemudian yang dari 2022 menjadi 2020 tuh juga nggak masuk teman-teman. Kalau yang ini masuk nggak? Masuk. Kok bisa masuk? Ya caranya gini teman-teman ya, kita kembalikan ke teori dasarnya dulu. Yang namanya setengah itu kan 1/2, betul nggak? Iya, betul kan? Atau sama halnya kita tulis dulu yang ini 2 pangkat 2022, kemudian setengah itu sama halnya dengan dibagi 2 kan? Nah, 2 yang bawah ini kan nggak ada pangkatnya, kalau kita tuliskan 1. Oke? Kita pakai rumus kayak tadi, karena bilangan dasarnya sama, berarti 2 pangkat 2022, pangkatnya naik menjadi dikurangi 1. Ya, sifat yang ini loh teman-teman ya. Jadi pangkatnya ini naik menjadi min. Ya, jadi pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 2021, yaitu yang E. Oke teman-teman, kita bahas sampai nomor 7 dulu ya. Teman-teman yang belum subscribe channel EduFit, yuk subscribe ya. Bang Indo akan bahas lebih banyak lagi soal-soal UTBK. Selamat belajar, mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.